Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat kami yang berjudul Pemeriksaan Status Gizi pada Ibu Hamil di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Yang pertama akan kami sampaikan susunan dari tim pengabdi, yaitu yang pertama ada ketua tim, saya sendiri, Enda Mulyani SSTMKes. Untuk anggota tim ada Lulu Yuliati SSIT MPH, selanjutnya ada Diani Oktavianti Handajani SST MKM. Dan kegiatan pengabdian ini melibatkan 3 mahasiswa, yaitu yang pertama ada Dwi Lindasari, ada Diska, dan kemudian ada Vinari Kotul Aisyah. Outline kegiatan pengabdian masyarakat yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di sini mulai dari analisis situasi, masalah mitra, tujuan hingga manfaat. Untuk materi ada konsep dasar mengenai masalah kekurangan gizi pada ibu hamil. Metodenya ada metode bagaimana memecahkan masalah. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan. Dan yang terakhir ada hasil, mulai dari hasil pengajian, kesimpulan, dan saran. Oke. Latar belakang pelaksanaan kegiatan. Analisis situasi. Jadi yang kita lakukan adalah melihat situasi yang ada. Masa kehamilan adalah masa kritis karena pada masa ini 90% pertumbuhan dan perkembangan otak itu sedang berlangsung. Namun banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi kematian ibu, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan salah satu hal yang menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu adalah anemia pada kehamilan dan kekurangan gizi saat kehamilan. Masalahnya sampai saat ini pada tahun 2018 Indonesia terdapat 17,3% ibu yang mengalami KEK saat kehamilan. Data ini berdasarkan riset kesehatan dasar pada tahun 2019. Berdasarkan hasil survei mawas diri, didapatkan data bahwa pada tahun 2020 wilayah kerja Puskesmas Manyar memiliki angka prevalensi ibu dengan hamil KEK yang tinggi, yaitu mencapai 63,4%. Dan salah satu desa yang memiliki jumlah ibu hamil KEK yang tinggi adalah Desa Leran. Sehingga kegiatan ini nantinya bertujuan untuk mendeteksi dini masalah kekurangan energi kronik pada ibu hamil di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Manfaat yang diharapkan setelah adanya kegiatan ini adalah seluruh ibu hamil dan pihak terkait di Desa Leran memperoleh informasi mengenai kondisi status gizi ibu hamil. Adapun pemeriksaan yang dilakukan nantinya adalah pemeriksaan antropometri, yaitu pengukuran tubuh yang diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kecukupan asupan makanan yang dikonsumsi ibu, sehingga dapat menentukan penanganan yang tepat untuk mencegah terjadinya kesakitan atau bahkan kematian pada ibu dan janin akibat kekurangan energi kronik pada masa kehamilan. Seperti itu. Selanjutnya materi yang kita gunakan sebagai penunjang kegiatan adalah konsep dasar kekurangan energi kronik itu sendiri yang merupakan masalah gizi pada ibu hamil, yaitu pengertian KEK, patofisiologi KEK, faktor yang mempengaruhi KEK, dampak, serta program penanggulangan. Berikut adalah metode pelaksanaan kegiatan. Jadi secara rinci, secara singkat, problem tingginya angka permasalahan gizi pada ibu hamil, akhirnya ditentukanlah lokasi kegiatannya adalah di wilayah kerja Puskesmas Manyar. Untuk mitranya adalah bidan desa dan kader Desa Leran. Sementara metode pelaksanaannya nantinya adalah berupa koordinasi dan pemeriksaan kesehatan sehingga didapatkan laporan status gizi ibu hamil. Untuk metode pelaksanaan kegiatan yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini,
Tim akan berkoordinasi dengan Karder dan Bidan untuk mempersiapkan tempat dan alat. Berikut tempat dan alat yang digunakan adalah balai desa, pengukur berat badan, tinggi badan, pita ukur lila, alat tulis, dan banner. 4 tahap pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah pengkajian data subjektif. Pada awal langkah pelaksanaan adalah tim akan melakukan pengkajian terhadap identitas ibu dan riwayat BB sebelum hamil melalui metode wawancara. Kemudian tahap yang kedua adalah penimbangan berat badan. Pada saat penimbangan berat badan, diusahakan ibu berpakaian setipis mungkin dan tubuh tidak sedang dalam berkeringat. Tahap ketiga adalah pengukuran tinggi badan. Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan sikap berdiri, tegak dan tanpa menggunakan alas kaki. Pada saat pengukuran, alat pengukuran ditempelkan secara vertikal pada tiang atau tembok. Yang terakhir yaitu pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran lingkar lengan atas dilakukan di bagian tengah antara bahu dan siku lengan kiri, dan pastikan lengan dalam posisi bebas dari lengan baju dan otot lengan tidak dalam kondisi tegang. Perhatikan kondisi pita lila agar tidak kusut ataupun terlipat. Oke. Berikut adalah hasil pemeriksaan atau pengkajian yang kita lakukan. Secara subjektif melalui metode wawancara ataupun pemeriksaan status gizi dengan melihat berat badan, tinggi badan, dan ukuran lingkar lengan atas. Dari hasil didapatkan bahwa 87% ibu memiliki usia tidak beresiko, yaitu antara 20 sampai 35 tahun, dan lebih dari setengah atau 59,3% ibu paritasnya multipara atau anak lebih dari satu orang. Untuk pendidikan terakhir, 88,9% ibu merupakan lulusan SD atau SMP atau SMA. Sementara untuk status bekerja, 83,3% ibu tidak bekerja. Sementara untuk indeks massa tubuh, 70,4% itu normal sebelum hamil. Untuk ukuran lingkar lengan atas, sebagian besar ibu hamil memiliki ukuran lila lebih dari 23,5 cm, yaitu sebesar 85,2%. Jadi dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ibu ukuran lilanya normal, yaitu lebih dari 23 cm, yaitu sebanyak 85,2% atau 46 ibu. Yang kedua, sebagian besar indeks massa tubuh ibu sebelum hamil masuk dalam kategori normal, yaitu 70,4% atau sebesar 38 ibu. Yang selanjutnya, terdapat 14,8% ibu yang masuk dalam kategori kekurangan energi kronik. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kek bisa berdampak terhadap kesehatan ibu dan janin. Sehingga saran yang bisa diberikan adalah yang pertama, untuk ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan rutin melakukan pemeriksaan sesuai dengan anjuran. Yang kedua, petugas kesehatan diharapkan melakukan pemantauan untuk pemeriksaan gizi secara rutin dan berkelanjutan untuk ibu yang mengalami kek. Yang ketiga, pengkajian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui penyebab terjadinya kek. Seperti itu. Jadi demikianlah presentasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.